Baik, kita bahas mengenai Pitagoras dan bidang banyak. Di sini dikatakan hanya ada 5 bidang banyak beraturan. Pertanyaannya apa betul? Hanya ada 5 bidang banyak beraturan. Bahwa tidak ada lagi bidang banyak beraturan yang lain selain yang 5 ini. Kita bahas apa itu bidang banyak. Bidang banyak atau polihedra adalah suatu bangun ruang atau yang solid yang permukaannya dibatasi oleh segi banyak atau poligon ya. Jadi bidang banyak itu adalah suatu bangun ruang yang permukaannya dibatasi oleh segi banyak. Kemudian ada istilah bidang banyak beraturan atau regular polyhedra. Nah, tadi bidang banyak yang permukaannya dibatasi oleh segi banyak beraturan yang kongruen. Apa itu segi banyak beraturan? Jadi, segi banyak beraturan itu adalah segi banyak yang panjang sisinya sama, begitu juga besar sudutnya sama. Ya, panjang sisinya sama dan besar sudutnya sama. Dan di dalam bidang banyak itu, segi banyak beraturannya itu harus kongruen. Kongruen itu sama dan sebangun ya, sama dan sebangun. Contohnya segi banyak beraturan itu misalnya segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi itu panjang sisi-sisinya sama dan juga besar sudut-sudutnya sama, masing-masing 60 derajat. Kemudian kita kenal juga persegi. Persegi itu bisa juga kita katakan segi empat beraturan. Segi empat beraturan. Persegi itu di mana panjang sisi-sisinya sama, besar sudutnya sama, 90 derajat. Atau sebelumnya itu persegi itu kita sering sebut bujur sangkar, begitu ya. Bujur sangkar. Sekali lagi, persegi atau bujur sangkar itu adalah segi empat beraturan. Jadi panjang sisinya sama, kemudian besar sudutnya sama. Nah, kali ini kita akan bahas Pitagoras atau kelompok Pitagoras. Ya, kelompok Pitagoras itu menyatakan bahwa hanya ada 5 bidang banyak beraturan itu. Pertama, yaitu kubus. Kubus itu dibatasi oleh 6 persegi. Nah, dari 6 persegi itu 3 persegi bertemu di satu titik sudut. Ya. Seperti ini, Anda bisa lihat. Setiap titik sudutnya itu bertemu 3 bidang atau 3 persegi. Ya. 3 persegi di tiap sudutnya. Ya. Ini kubus. Ya. Yang kedua, tetrahedron atau kita sering mengatakan bidang 4 ya. Kalau kubus kita mengatakan bidang 6 ya, bidang 6 beraturan. Tetrahedron itu bidang 4 beraturan. Nah, ini dibatasi oleh 4 segitiga sama sisi. Ya, 4 segitiga sama sisi bertemu di satu titik. Kita bisa lihat bentuknya seperti itu. Jadi di tiap sudutnya itu ada 3 segitiga sama sisi di tiap sudutnya. 3 oktahedron atau bidang 8.
oktahedron atau bidang 8. Bidang 8 beraturan ya. Dibatasi oleh 8 segitiga sama sisi dengan 4 segitiga bertemu di setiap titik sudutnya. Seperti ini. Jadi seperti gambar intan ya, gambar intan. Tiap sudutnya itu bertemu 4 segitiga sama sisi. 4 ikosahedron atau sering dikatakan bidang 20. Bidang 20 itu dibatasi oleh 20 segitiga ya. Oleh 20 segitiga sama sisi dengan 5 segitiga bertemu di satu titik. Gambarannya seperti itu. Jadi ada 5 segitiga ketemu di setiap titiknya, bidang 20. Dan yang terakhir adalah bidang 12 atau dodekahedron. Bidang 12 ini ada 12 segi 5 beraturan dengan 3 segi 5 bertemu di satu titik. Dibentuknya kayak bola sepak. Kalau bola sepak itu kan bulat, betul-betul bulat. Kalau ini tidak betul-betul bulat. Dan ada beberapa sepak bola juga barangkali potongan-potongannya berbentuk segi 5 ya, atau segi 6. Jadi ini barangkali dodekahedron bidang 12. Nah, pertanyaan sekarang, apa betul hanya ada 5 itu? Tidak ada yang lainnya. Yang beraturan loh ini. Jadi segi banyaknya beraturan. Baik, kita coba bahas. Oke. Bagaimana menentukan barangkali besarnya segi banyak beraturan itu ya, besarnya sudut segi banyak beraturan itu. Nah, ini contohnya kita mencari besarnya segitiga beraturan atau besar segitiga sama sisi. Bagaimana caranya? Segitiga sama sisi itu mempunyai lingkaran luar. Ya. Jadi segitiga sama sisi itu mempunyai lingkaran luar. Nah, kemudian dari tiap titik sudutnya kita hubungkan jari-jari. Ya, satu, kedua, ketiga. Ada 3 jari-jari seperti itu. Nah, kita bisa menentukan berapa sudut pusat. Jadi akan terbentuk 3 segitiga sama sisi ya. 3 segitiga sama kaki. Karena yang biru itu panjangnya sama karena dia jari-jari. Ya, karena itu ini segitiga sama kaki. Nah, kemudian setiap segitiga sama kaki kita bisa mencari sudut di antara sisi-sisi yang biru. Jadi sudut pusat lingkaran itu 360 derajat. Ya, sudut pusat itu 360 derajat. Ini dibagi 3. Ya. Dibagi 3 dengan besar sudutnya yang sama. Berarti setiap sudutnya adalah 120 derajat. Ya. Apabila sudut ini 120 derajat, maka sudut-sudut pada segitiga sama kaki itu adalah jumlah sudut dalam segitiga itu 180 derajat, kemudian dikurangi 120 derajat, itu 60 derajat. 60 derajat kita bagi 2. Jadi masing-masing 30 derajat. Ya, masing-masing 30 derajat. Seperti itu. Segitiga segitiga sama kaki yang lain juga sama seperti itu. 120 derajat, 30 derajat, 30 derajat. Jadi, sekarang kita dapatkan setiap segitiga sama sisi itu adalah 30 derajat ditambah 30 derajat.
Setiap sudut segitiga sama sisi itu 30 derajat ditambah 30 derajat atau 60 derajat. Ya. Nah, kita bisa mengatakan yang 60 derajat itu adalah 180 derajat dikurangi 360 derajat dibagi 3. Ya. Karena dia sama ya. Jadi 180 derajat dikurangi 360 derajat dibagi 3. 60 derajat. Kemudian dengan cara yang sama kita juga bisa menentukan besar sudut segi 4 beraturan atau persegi. Nah, ini persegi ya. Persegi juga memiliki lingkaran luar. Nah, kemudian kita tarik jari-jarinya atau ini bisa dengan diagonalnya ya kan gitu ya, diagonalnya maka akan ketemu di titik pusat diagonal itu. Nah, ketemu di titik pusat. Nah, kembali seperti tadi, sudut-sudut pusat segitiga sama kaki ini yang alasnya kuning, sisi-sisi yang lain biru ya. 360 kita bagi 4. Itu 90 derajat sudut itu. 90 derajat berarti sudut-sudut pada kaki-kaki segitiga sama kaki ya. Itu 45. Yang ini juga 45. Yang lain juga itu 90. Nah, kemudian 45. Jadilah besar sudut dari persegi itu 45 tambah 45 ya. 45 tambah 45. Jadi 90 derajat. Kita tahu persegi itu sudut-sudutnya 90 derajat ya. Ini 45 juga. Jadi semuanya akan seperti itu. Jadi kita dapatkan besar sudut segi 4 beraturan adalah 180 derajat dikurangi 360 derajat dibagi 4. Ya. Kemudian bagaimana menentukan segi 5 beraturan? Nah, ini segi 5 beraturan. Ya, ini dipandang saja dia beraturan begitu ya. Tidak tahu kalau kita ukurnya. Dipandang saja bahwa ini segi 5 beraturan. Kemudian ini juga mempunyai lingkaran luar. Kita tarik jari-jarinya. Nah, ada 5 jari-jari di situ. Nah, sudut pusatnya 72, 360 derajat kita bagi 5. Masing-masing sama. Kalau sudut itu 72, 180 dikurangi 72, 140, 108. Maksudnya 180 kurangi 72 itu 108. 108 kita bagi 2. Jadi masing-masing 54 derajat, 54 derajat. Yang lain sama. Dengan demikian, besar sudut segi 5 beraturan itu adalah 108 derajat. 108 derajat. Itu kita dapatkan 180 dikurangi 360 derajat dibagi 5. Dia 108 derajat. Segi 6. Nah, segi 6. Segi 6 juga mempunyai lingkaran luar yang sama. Kita buat juga nih, ya 3 diagonal. Ya. 3 diagonal, maka besar sudut pusatnya adalah 60. Kalau besar sudut pusatnya 60, maka sudut-sudut segitiga sama kakinya juga 60, 60. Nah, jadi kalau begitu, besar sudut segi 6 beraturan adalah 120 derajat diperoleh dari 180 dikurangi 360 dibagi 6. Nah, ternyata
besar sudut segi banyak beraturan dapat ditentukan dengan rumusan 180 dikurangi 360 dibagi banyaknya sudut. Ya, dibagi banyaknya sudut. Semuanya. Segitiga juga begitu, persegi juga begitu, dan seterusnya. Jadi, kalau saya punya segi P beraturan, berarti besar sudut segi P beraturan itu adalah 180 derajat dikurangi 360 derajat dibagi P. Seperti itu, dengan cara seperti tadi. Mudah-mudahan sampai ini Anda paham ya. Nah, kemudian tadi dikatakan bahwa segi 6 beraturan atau kubus itu ada tiga persegi ketemu di satu titik. Tiga persegi di satu titik itu adalah ada tiga segi 4 beraturan bertemu di satu titik. Nah, sekarang misalkan saja di sini ada Q buah segi P beraturan di satu titik. Ya. Nah, kita jumlahkan besar sudutnya. Jadi kita pandang dulu bahwa yang kubus itu ada tiga segi 4 beraturan berada di dalam satu titik. Ya. Maka jumlah sudutnya adalah jumlah sudut segi 4 beraturan, besar sudut segi 4 beraturan itu 90 derajat. Kalau ada 3 segi 4 beraturan ketemu di satu titik, berarti ada 3 kali 4. Ya. Ada 3 kali 90 derajat. Jadi jumlah sudutnya 270 derajat. Ya. Kalau jumlah sudutnya 270 derajat, dia bisa membentuk bangun ruang. Jumlahnya. Nah, kalau seandainya ada 4 persegi ketemu di satu titik, berarti jumlah sudutnya 4 kali 90 derajat. 4 kali 90 derajat itu 360 derajat. Apakah bisa membangun ruang? Nah, Anda bisa lihat, bisa padankan dengan ubin. Nah, ubin itu terdiri dari persegi-persegi. Dan kalau kita memasang ubin di lantai, kita pertemukan 4 persegi itu di dalam satu titik. Apa yang terjadi? Yang terjadi itu datar. Kalau dilanjutkan, nggak mungkin membantu bangun ruang. Seperti juga lantai di rumah kita. Tidak ada lengkungannya itu. Tidak ada. Jadi, agar membentuk ruang, jumlah sudut persegi itu tidak boleh sampai 360. Kalau lebih apalagi nggak mungkin, ya kan? Lebih nggak mungkin. Datar aja sudah 360 derajat. Apa lebih nggak mungkin. Jadi dia bisa membantu bangun ruang apabila dia kurang dari 360 derajat.
Jadi, agar dapat membentuk ruang, maka Q kali 180 dikurangi 360 per P itu harus kurang dari 360 derajat. Oke. Dari sini silahkan Anda sederhanakan. Berarti 180 derajat Q dikurangi 360 derajat Q per P kurang dari 360 derajat. Kemudian Anda bagi 180 derajat Q, ya. Nah, berarti 180 derajat Q dibagi 180 derajat Q itu sama dengan 1. 360 derajat Q dibagi P, kita bagi 180. Nah, maksud saya dibagi 360 derajat dulu semua. Bagi 360 derajat. Pembaginya 360 derajat Q, ya. Pembaginya 360 derajat Q. Jadi kalau 180 derajat Q dibagi 360 derajat Q, dia setengah. 360 derajat Q saya dibagi P, dibagi lagi 360 derajat Q, berarti 1 per P. 360 derajat Q dibagi dengan 360 derajat dibagi 360 derajat Q berarti 1 per Q. Maka kita dapatkan setengah dikurangi 1 per P kurang dari 1 per Q. Nah, 1 per P dengan 1 per Q-nya digabung. Maka kita akan dapatkan 1 per P ditambah 1 per Q itu lebih besar dari setengah. Nah, sekarang kita lihat. P-nya itu segi P beraturan. Ya, paling kecil itu 3. Segi 3 paling kecil. Tidak ada segi 2 apalagi segi 1 ya. Jadi segi 3 yang paling kecil. Berarti P-nya itu harus bilangan bulat dan lebih besar atau sama dengan 3. Kenapa harus bilangan bulat? Ya tidak ada juga segi 3,5, segi 4,5 tidak ada. Jadi segi 3, segi 4, segi 5 dan seterusnya. Jadi P-nya harus lebih besar atau sama dengan 3. Kemudian Q-nya. Anda dapat bayangkan apabila ada 2 persegi ketemu di satu titik. Di mana sisi-sisi persegi itu harus ketemu. Nah, itu bisa berimpit itu, ya, bisa berimpit itu. Jadi minimal ada 3. Ya, Q-nya itu minimal ada 3 dan juga bilangan bulat. Jadi 1 per P ditambah 1 per Q lebih dari setengah. Dengan P-nya minimal 3, Q-nya minimal 3. Dan semuanya bilangan bulat. Oke, kita cek satu-satu. Nah, untuk P sama dengan 3. Maka kita dapatkan 1 per 3 tambah 1 per Q lebih dari setengah. Sehingga 1 per Q adalah 1 per 3 dikurang 1 per 2 dikurangi 1 per 3. 2 per 6 kurangi 3 per 6 kurangi 2 per 6. 1 per 6 ya. Setengah dikurangi 1/3 itu 1 per 6. 1 per Q lebih besar dari 1 per 6. Ini artinya Q-nya lebih kecil daripada 6. Ya, kalau 1 per 3 itu lebih kecil daripada setengah, 3-nya misalnya 1 per 2 lebih besar dari 1 per 3, maka 2-nya lebih kecil dari 3. Ya, 1 per Q lebih besar dari 1 per 6, berarti Q-nya lebih kecil dari 6. Q-nya lebih kecil dari 6 dan lebih besar dari 3. Nah,
dan dia bilangan bulat. Berarti kita akan dapatkan Q-nya 3, Q-nya 4, dan Q-nya 5. Nah, Q-nya 5, P-nya 3 itu ikosahedron atau bidang 20. Karena ada 20 segitiga beraturan, segitiga sama sisi. Setiap 5 segitiga sama sisi ketemu di satu titik, yaitu ikosahedron. Kemudian Q-nya 4, P-nya 3, itu oktahedron. Berarti ada 3 segitiga sama sisi, ada 4 segitiga sama sisi ketemu di satu titik. Itu oktahedron. Dan kalau Q-nya 3, P-nya 3, ada 3 segitiga sama sisi ketemu di satu titik. Itu bidang 4 atau oktahedron. Sekarang kalau P-nya 4. Kalau P-nya 4, berarti 1/4 ditambah 1/Q lebih dari setengah. 1/Q lebih dari 1/4. Ya, setengah dikurangi 1/4. Jadi 1/Q lebih dari setengah. Q-nya kurang dari 4. Kalau Q-nya kurang dari 4, berarti Q-nya itu 3. Ya, berarti Q-nya 3. Nah, berarti ada 3 segi 4 beraturan ketemu di satu titik. Berarti dia bidang 6 atau kubus. Ya, bidang 6. Oke, berikutnya. Jadi sudah 4 ya. Sudah 4, tadi ikosahedron, kemudian bidang 8, dan bidang 12. Nah, sekarang kalau P-nya 5. Oh, maaf. Tadi bidang 4, bidang 20, dan bidang 8. Terus yang sudah ini kubus, sudah 4. Sekarang kalau P-nya 5, berarti 1/5 ditambah 1/Q lebih besar atau sama dengan setengah. Berarti 1/Q lebih besar dari 3/10. Setengah dikurangi 1/5 itu 3/10. Berarti Q-nya kurang dari 10/3. Berarti Q-nya 3. Berarti ada 3 segi 5 ketemu di satu titik. Itu bidang 12 dodekahedron. Sudah 5. Apakah ada yang lainnya? Saya coba P-nya 6. P-nya 6 berarti 1/6 tambah 1/Q lebih dari setengah. 1/Q adalah setengah dikurangi 1/6 atau 3/6 kurangi 1/6. Itu 2/3. 2/6 maksudnya. 2/6. 2/6 itu 1/3. Jadi 1/Q itu lebih besar dari 1/3. Berarti Q-nya kurang dari 3. Kalau Q-nya kurang dari 3 itu Q-nya tidak ada. Tadi Q-nya paling kecil 3. Jadi kalau yang kurang dari 3 itu tidak ada. Kalau P sama dengan 7, P sama dengan 8, Q-nya akan lebih kecil lagi dari 3. Jadi tidak ada. Jadi hanya ada 5 bidang banyak beraturan. Itu barangkali buktinya. Terima kasih.